Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan kali ini channel Pajak Gasan Banua akan membahas seputar e-PIN. Nah, jadi bagaimana e-PIN itu didapatkan dan apa saja kegunaan e-PIN itu? Nah, bagi kawan pajak yang belum mengikuti channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Jadi, bagi kawan pajak yang belum memiliki e-PIN, bagaimana cara mendapatkan e-PIN tersebut? Nah, jadi e-PIN itu adalah tanda identitas bahwa si wajib pajak sudah memiliki akun untuk registrasi ke situs nama situsnya djponline.pajak.go.id atau situs resmi di website www.pajak.go.id. Nah, untuk situsnya tersendiri itu bagaimana? Atau misalkan apa aja menu di situsnya? Silahkan kawan pajak lihat di bagian kanan pojok layar kawan pajak. Di situs itu udah menyediakan atau Pajak Gasan Banua sudah membuat videonya terkait bagaimana untuk akses ke semua situs yang disediakan oleh DJP Online atau ke semua layanan yang telah diberikan oleh situs DJP Online-nya. Nah, jadi bagi kawan pajak yang belum memiliki e-PIN, nah itu e-PIN itu bisa diminta dengan 3 cara. Cara yang pertama bisa kawan pajak minta langsung ke kantor pajak terdekat. Yang cara kedua itu melalui akses. Nah, itu ada situs namanya situs aktivasi e-PIN, bisa kawan pajak lakukan untuk registrasi e-PIN di sana. Untuk registrasinya bagaimana? Silahkan kawan pajak simak video yang seperti ini. Nah, bagaimana kawan pajak? Apakah sudah enakan e-PIN yang menggunakan aktivasi e-PIN secara online? Itu merupakan situs terbaru dari pihak DJP Pajak. Nah, itu untuk melayani seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia. Nah, terus cara yang ketiga itu apa? Nah, cara yang ketiga itu melalui langsung ke bagian layanan-layanan online di seluruh kantor pajak se-Indonesia. Jadi layanan itu kan untuk yang cara kedua tadi itu secara umum bagi wajib pajak dari manapun. Nah, untuk yang cara ketiga itu melalui pihak-pihak yang ada di KPP atau KP2KP masing-masing. Misalkan kawan pajak terdaftar di Banjarmasin. Nah, jadi silahkan kawan pajak hubungi nomor layanan kantor pajak KPP yang di Banjarmasin sana. Nah, bagaimana cara untuk aktivasi e-PIN langsung ke kantor pajak? Nah, jadi kita akan bahas untuk formulirnya bisa kawan pajak dapatkan di situs www.pajakgasanbanua.com. Silahkan kawan pajak download di situs secara gratis ya. Dan untuk formulirnya seperti apa? Nah, jadi formulirnya itu seperti ini. Bisa kawan pajak lihat untuk formulirnya. Nah, jadi untuk formulir ini akan diisi oleh kawan pajak, baik diisinya secara langsung setelah download formulirnya, atau bisa juga kawan pajak minta langsung ke kantor pajak terdekat. Nah, jadi untuk formulir ini pengisiannya sangat mudah. Bagaimana cara pengisiannya? Yuk simak video yang ini. Kawan pajak untuk mendapatkan e-PIN itu dengan 2 cara ya. Yang pertama cara online dan yang kedua tuh bisa secara manual langsung datang ke kantor pajak. Untuk cara online-nya silahkan kawan pajak pergi ke situs epin.pajak.go.id. Nah, jadi ini adalah situs untuk aktivasi e-PIN secara online. Nah, di bagian sini nanti ada instruksinya. Yang pertama, siapkan nomor NPWP Anda sebelum memulai, sebab nanti ada mengunggah NPWP dan KTP elektroniknya. Nah, kemudian kalau sudah kawan pajak masuk ke sini, silahkan klik lanjut. Nanti silahkan kawan pajak memasukkan NPWP. Setelah itu lanjut lagi, nanti akan memasukkan konfirmasi data wajib pajak. Setelah kawan pajak masuk ke konfirmasi data wajib pajak, di bagian sini nanti akan ada yang diupload terkait data-data pendukungnya. Dan silahkan kawan pajak mengambil foto selfie kawan pajak. Selfie-nya tuh maksudnya kawan pajak sambil megang NPWP dan KTP. Nah, nanti akan diupload di situs epin.pajak.go.id. Kemudian
klik selesai. Apabila sudah, nanti akan dikirim atau langsung muncul di layar e-pin tersebut. Dan untuk e-pinnya itu tidak berubah ya, jadi kawan pajak tetap e-pinnya menggunakan e-pin yang sama. Yang bisa berubah itu cuma password untuk registrasi DJV online-nya. Dan untuk beberapa waktu ini untuk server epin.pajak.go.id ada mengalami gangguan. Jadi gangguannya itu nggak bisa memasukkan NPWP, dan saat memasukkan NPWP tersebut dibilang tidak terbaca atau tidak terdaftar NPWP-nya. Setelah kawan pajak tahu atau sudah jelas terkait e-pin yang online tadi, kita akan menuju lagi langkah berikutnya, yaitu mengerjakan e-pin manual. Nah, untuk e-pin manual itu ada dua cara. Cara yang pertama bisa kawan pajak download dulu formulir e-pinnya di situs, bisa di situs pajakgasanbanua.com. Jadi kawan pajak bisa dapatkan lengkap, ada yang Excel dan ada yang PDF. Nah, namun untuk yang bagian Excel kayaknya sudah tidak bisa dipakai lagi atau digunakan untuk saat ini. Jadi kalau untuk yang wajib pajak pribadi dan badan menggunakan yang versi PDF ya, sebab ya di situs sangat lengkap dan bisa dipakai di kantor pajak mana aja. Nah, untuk pengisiannya itu sama baik Excel atau PDF-nya. Nah, nanti kita simak dulu. Yang pertama untuk identitas wajib pajak itu silahkan kawan pajak silang antara orang pribadi atau badan yang akan kawan pajak buat. Nah, setelah itu identitas wajib pajak itu diisi identitas yang mau dapatkan e-pin. Misalkan yang dapatkan e-pinnya orang pribadi, maka kita tuliskan nama orang pribadi tersebut sesuai dengan KTP-nya. Dan apabila yang nama yang didapatkan itu adalah badan, maka yang dimasukkan adalah perusahaannya. Selanjutnya kita untuk mengisi identitas wakil wajib pajak. Nah, itu keperluannya kalau di atas tadi menggunakan yang minta e-pinnya adalah badan, maka identitas yang bagian B itu diisi identitas wajib pajak atau penanggung jawabnya ya. Itu yang pribadi, misalkan dari PT atau CP yang diminta e-pinnya tadi, maka yang mengisi identitas wakil wajib pajak atau penanggung jawab itu diisi oleh direktur perusahaan tersebut. Nah, untuk yang pribadi itu langsung ke bagian yang paling bawah, yaitu telepon dan alamat email. Jadi wajib dimasukin ya, sebab untuk aktivasi e-pin, telepon dan email itu digunakan untuk pendaftaran di situs registrasinya DJV online. Nah, untuk pernyataannya silahkan kawan pajak baca. Setelah kawan pajak baca, silahkan langsung dicetak. Setelah dicetak, tinggal tanda tangan dan kasih bubuhan nama di bawah tanda tangan tersebut. Dan silahkan kawan pajak datang langsung ke kantor pajak terdekat buat minta aktivasi e-pinnya. Dan kawan pajak juga bisa ngaksesnya aktivasi NPWP ini secara online juga, namun bukan ke situs epin.pajak.go.id, melainkan kawan pajak setelah cetak atau foto e-pin yang telah diisi tadi, kemudian silahkan kawan pajak kirimkan ke nomor layanan kantor pajak terdaftar sesuai dengan NPWP. Misalkan ada KPP pertama apa di kartu NPWP kawan pajak, silahkan kawan pajak hubungi nomor layanan online kantor pajak tersebut. Jadi itu lebih cepat dan lebih mudah daripada yang epin.pajak.go.id. Dan admin ingatkan lagi bagi kawan pajak yang masih bingung atau cara mendaftar di DJV online itu gimana, silahkan simak video yang di bagian layar kanan kawan pajak. Dan untuk formulir e-pin serta formulir-formulir perpajakan lainnya, silahkan kawan pajak akses di situs www.pajakgasanbanua.com. Jadi di sana sangat lengkap ya, baik dari formulir, setelah itu nomor layanan kantor pajak se-Indonesia, atau situs-situs terkait permasalahan perpajakan lainnya. Jadi insya Allah lengkap ya di situ. Jadi jangan lupa juga mampir ke situs blognya Pajak Gasan Banua di alamat www.pajakgasanbanua.com. Serta jangan lupa juga untuk ikuti media sosial perpajakan lainnya ya, di Facebook, Twitter, Instagram dengan nama Pajak Gasan Banua. Bagaimana kawan pajak? Apakah sudah jelas terkait aktivasi e-pin, cara langkah-langkahnya untuk aktivasi e-pin?
dan dapatkan e-pin tersebut. Jangan lupa komen di bawah ya, dari 3 cara yang tadi, apakah cara yang pertama yang paling mudah, atau cara yang kedua, atau cara yang ketiga. Nah, bagi kawan pajak yang belum mengikuti channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Dan bagi kawan pajak yang belum mengikuti media-media sosial di channel Pajak Gasan Banua, silahkan ikuti ya. Jadi media sosialnya itu sangat banyak loh. Ada Facebook, Instagram, Twitter. Habis itu kan ada juga website atau blognya. Nah, jadi bagi kawan pajak yang belum mengikuti semua itu, silahkan ikuti. Itu namanya semuanya adalah Pajak Gasan Banua. Dan bagi kawan pajak yang sudah memiliki e-pin, silahkan lakukan kewajiban perpajakan kawan pajak ya. Terima kasih banyak telah menonton video-video di channel Pajak Gasan Banua. Bagi kawan pajak yang belum mengikuti channel Pajak Gasan Banua, silahkan diikuti. Dan bagi yang sudah mengikuti, terima kasih banyak telah menonton video-videonya dan sudah bantu support di channel Pajak Gasan Banua. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.